Ma'ul ghusalah itu air cucian, air bekas nyuci. Ya, ini hukumnya bagaimana? Huwa al-ma'ul musta'malu, dia adalah air yang telah dipakai, musta'mal. Air musta'mal ini kan ada musta'mal bekas wudu, bekas mandi, itu tidak bisa mensucikan di dalam mazhab Syafi'i. Jadi air ya, satu wudu menyiprat, yang diciprati sedikit, nah, sekira berubah maka itu tidak bisa dipakai untuk berwudu lagi. Kalau ini air bekas cucian, yakni air yang telah digunakan fi izalatin najasah, di dalam menghilangkan najis. Hukmuhu, hukumnya ka hukmil ma'il musta'mal, seperti hukum air musta'mal. Tahirun fi nafsihi, yang dia itu suci di dalam dirinya, artinya air itu ya bersih, suci. Tapi ghairu mutahhirin li ghairi, tidak bisa mensucikan yang lain. Ini air bekas cucian. Tetapi itu ada syaratnya. Syaratnya ada 6 ya. Yang pertama, air itu waridan ghairu mawud. Air itu dialirkan, bukan maurud didatangi ya. Jadi kalau ada cucian, airnya dari lain dialirkan, bukan airnya di ember terus dijoki atau diberi baju atau apa. Ini syarat pertama. Imam Al-Ghazali tapi nggak mensyaratkan ini. Maksudnya apa? Yaridul ma'u ala najasah lal akses ya. Air itu yang dialirkan, bukan sebaliknya. Ada air terus yang najis dimasukkan, tidak begitu. Ini ada penjelasan di bawah. Wa min dzalika mas'alatu ilqa'il malabis fil ghasalat al haditsiyah. Nah, di antara yang demikian itu adalah masalah membasuh pakaian di dalam al ghasalat al haditsiyah. Ini alat pencuci kekinian kontemporer, mesin cuci. Mesin cuci, gimana nyuci di mesin cuci, ini penting ini ya. Jadi kalau enggak bener sholat kita, baju kita gimana? Nah ini ada kejelasan mesin cuci yang otomatis atau enggak itu ya. Wa in kanat al-ghasalatu min nau'il ali, jika mesin cucinya itu jenis al-ali. Al-ali mananya al-automatiki, otomatis ya. Fala dharara bil ittifaq, maka tidak bahaya, jadi boleh aja. Li'annaha taqumu bi izalatin najasati ya. Karena ya, mesin cuci yang otomatis itu ya, taqumu bi izalatin najasah, yang dilakukan itu adalah menghilangkan najis. Summa bi imrarihi ma ya, bi imrarihi ma'in tahurin alal malabis, setelah itu kan dialirkan air suci ya, di atas mesin tersebut, di atas baju tersebut. Jadi ini masuk penjelasan yang pertama tadi. Air itu datang, tidak didatangi. Wa amma in kana min nau'il adi, adapun jika mesin cucinya itu mesin cuci al-adi yang biasa ya, tidak otomatis, fa ba'dal ghasil wa izalatil awsaf takunun najasah hukmiyah, maka setelah dicuci dan dihilangkan sifat-sifat najis pada baju kalau ada najisnya, maka itu menjadi baju itu menjadi najis hukmiyah kalau ada najisnya. Fala budda ba'da dzalika min imrari ma'in tahurin 'alal malabis, maka mestikah setelah itu harus dialirkan air yang suci di atas baju-baju tersebut. Jadi kalau mesin cuci otomatis ya beres lah, asal airnya cukup ya. Kalau airnya kurang ya setelah itu kering langsung tidak ada air lagi ya tidak jadi suci. Jadi kalau mesin cuci biasa yang 2 tabung kan ya setelah selesai, jadi ini berarti dibuang dulu, airnya dibuang dulu, setelah itu baru dialirkan, dialirkan sambil dialirkan ya, dialirkan. Atau kalau susah-susah ya sudah diambil di keran, cur ya, ambil hendak di pengering lagi, di keran yang ngalir dikenakan baju hendak di pengering, seperti itu. Intinya dialirkan air. Jadi seperti itu. Wadzalika ma yusamma bi marhalati tasfiyah awit tathhir, dan yang demikian ini yang disebut dengan fase tasfiyah atau tathhir, pensucian. Wala budda ayakunal ma'u waridan fi hadhil marhalah, dan mestilah air itu memang dialirkan pada fase atau tahapan pensucian ini. Bi antu dha'ul malabis awalan, dengan cara apa? Bajunya diletakkan dulu, summa yusabbu fauqaha alma,
kemudian baru disimbur di atasnya air. Insya Allah jelas nih ya, nyuci. Tentunya lebih aman itu kalau ada najisnya dibuang dulu. Kalau seperti ini sekali proses, kalau ada kencing apalagi ada ya tidak mau hilang. Tetap najis. Kemudian yang kedua syaratnya ayang fasila, adalah terpisah. Ayan fasilal ma'u an mahallit tathhir, yakni air itu terpisah dari tempat pencucian, mesin cucinya itu. Ya kalau di keran ya berarti terpisah ya. Kalau di situ-situ juga airnya ya tidak akan menjadikan suci kecuali banyak ya, 2 kulah atau lebih. Kemudian Allah yataghayyar, tidak berubah airnya itu. Jadi air bekas ya kayak tadi bekas nyuci ada mengalir ya, maka airnya jadi suci sudah. Kemudian kecuali berubah jadi bau najis ya najis. Kemudian yang keempat ayyakuna qalilan, airnya sedikit. Kalau banyak maka tidak berubah tidak najis kecuali berubah jadi bau najis atau warna najis. Kemudian Allah yazida waznul ma, ba'da i'tibari ma yatasharrabuhu thawbu minal ma, tidak bertambah timbangan air itu setelah diperhitungkan apa yang diserap oleh baju. Wa ma yulqihi minal wasakhit tahiri fil ma, dan apa-apa yang masuk di antara kotoran yang suci pada air. Jadi bekas cucian tadi setelah baju itu ya, disimbur air setelah dicuci ya, najis hukmiyah. Setelah disimbur air itu, sisa airnya itu akan tetap suci kalau tidak berubah jadi najis, baunya atau rasanya. Syaratnya banyak air itu tidak bertambah ya. Air itu misalnya di sini di keterangannya, misalnya airnya 7 liter. Kemudian yang diserap oleh baju itu sekira nyerap itu ada 2 liter. Kemudian ada ya, kotoran atau apa tapi suci ya, misalnya debu ya, pasir ya, kantongnya ada pasir macam-macam itu, misalnya 1 liter di sini. Nah setelah diangkat ternyata air itu ada 6 liter ya. Fanah kumu bitaharatil ma ya, maka kita hukumi air itu suci ya. Airnya kan 7 liter kan berkurang jadi 6 liter ya. Sudah kita hitungkan ini diserap ya, ada tambahan pasir dan sebagainya yang suci atau apalah yang suci, maka ini dihukumi dengan airnya suci ya, kalau kurang dari 7 liter. Dan kalau disiram air 7 liter ternyata ini jadi 8 liter, 1 liternya ini bisa pipis ini atau bertambah, tapi orang nggak sampai menghitung begitu kan, tak mencuci. Ini fikih kayak gini kan, ada aja. Nah ini saking hati-hatinya itu sampai gitu dirumuskan itu ya. Yang kelima begitu. Kemudian yang keenam ya, ayat kuro al-mahallah, tempat yang nampung air itu suci. Falayat kurul ma'u illa idza tahural mahal, maka air itu ya tidak suci ketika ternyata tempatnya itu tidak suci, embernya tidak bersih, maka tidak. Itu di bahasan terakhir tentang najis. Ada masalah jadi 6 syarat, tapi biasanya kita ya sisa air itu kita tidak pakai juga, kita buka. Padahal ini tetap suci walaupun tidak mensucikan. Cuma kadang ada yang khawatir, ini bekas kecipratan membilas. Setelah membilas ini tidak apa-apa sebetulnya, kalau 6 syarat ini terpenuhi.